Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Sugeng Rahayu. Salam sejahtera ya untuk para sahabat dapur Jawa bersama Nawamulan. Kali ini saya dengan pasangan Kamis Pon dan Senin Pahing. Bagaimanakah Kamis Pon dengan Senin Pahing ya? Kita shuffle dulu. Bagaimana dengan kartu tarot? Dengan saya padukan dengan penglihatan auranya ya, aura saya. Saya akan mengambil 7. Kamis Pon dan Senin Pahing. Untuk prosentase satuan mereka, Kamis Pon dan Senin Pahing, untuk daya mereka 75%, tetapi untuk emosinya, chemistry-nya ini hanya saya lihat dari Senin Pahingnya ya. Senin Pahingnya mungkin agak emosinya di sini, auranya besar, aura merahnya, emosinya agak tinggi. Kamis Pon orangnya sensitif ya. Saya lihat untuk prosentase tadi hampir 87%. Rizkinya besar, berarti prosentasenya bagus, rizkinya besar. Mungkin saya lihat walaupun Senin Pahing ini keras, tetapi masih dia tuh punya pengertian tinggi sama Kamis Pon. Dia energi positifnya tinggi, karena Senin Pahing mungkin orangnya termasuk tidak tegaan, orangnya juga baik sama orang, mudah sekali menolong orang. Jadi di sini saya lihat rizkinya lumayan besar, ada justice ya, ada 9 of Pentacles. Rezekinya lumayan sehingga bisa membawa perubahan hidup dari mereka. Cuman kayak saya lihat yang nggak biru, jadi kayak ada sedih dari Kamis Pon. Mungkin karena Senin Pahing ini orangnya agak keras ya, keras. Kalau ngomong, kalau lagi emosi keras sekali walaupun orangnya baik hati. Nah, Kamis Pon ini orangnya pemikir, jadi kadang tidak sanggup, tidak tahan atau tidak bisa menerima caranya Senin Pahing mungkin mengingatkan dia atau berdiskusi dengan dia, sering menyinggung Kamis Pon. Menurut Kamis Pon begitu, walaupun si Senin Pahing tidak bermaksud seperti itu. Cuma memang karakternya agak keras yang Senin Pahing ini. Ada perubahan yang sangat drastis. Saya lihat di tahun pertama, kedua, ketiga mungkin walaupun sinarnya bagus, masih ada arah kuning-kuningnya gitu. Jadi ada arah insecure, khawatir, sedih gitu. Cuman dia lebih disimpan, nggak kelihatan dari luar. Nah, rezekinya bagus, untuk kehidupan duniawinya bagus. Saya lihat kehidupan spiritual juga bisa bagus ya. Ini Senin Pahing dan Kamis Pon ini, Kamis Pon yang menuntun lebih arah spiritualnya lebih bagus. Senin Pahingnya lebih ke arah duniawi, jadi aura goldnya tinggi. Senin Pahing ini termasuk aura goldnya tinggi. Ibaratnya orang tuh rezekinya lumayan bagus dari Senin Pahingnya. Tahun ke 1, 2, 3, 4. Tahun keempat ada sesuatu yang besar, ada ujian yang menerpa kehidupan mereka, kehidupan pernikahan mereka. Sehingga bikin mungkin Senin Pahingnya agak auranya gelap, kalut, luar biasa, sedih.
Tahun kelima mulai terlewati ujian-ujian itu, mulai bersinar. Tahun kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ini ada aura gelap, ada kabut, ada masalah di antara mereka, yang menerpa kehidupan mereka. Ini bisa jadi masalah ini dari lingkungan keluarga, mungkin dari keluarga-keluarga ipar yang mungkin akhirnya mereka menjadi tulang punggung, atau mereka tuh menjadi pusat untuk selalu dimintain pertolongan karena mereka punya kemampuan duniawi bagus. Sampai ke 10 sebenarnya baik-baik aja. Kalau hubungan personal mereka baik-baik aja, tetap masih bisa saling ngomong satu sama lain. Bagaimana dengan tahun kedua, tahun ke-11 sampai ke-20? Ada sesuatu yang bikin emosi banyak ya pastinya. Kalau bikin emosi banyak sekali. Di sini ada permasalahan-permasalahan lagi di tahun ke-11 sampai ke-20 nih yang agak bikin Senin Pahing berubah karakter. Dari yang sangat mungkin agak sabar jadi emosinya agak marah. Marahnya agak tinggi. Mungkin dari Kamis Pon yang mungkin kurang tegas dengan keluarganya, menekan ke Senin Pahing untuk memenuhi semua kebutuhan. Ibaratnya keluarganya itu agak sering bikin bikin mengeluarkan energi untuk memikirkan masalah mereka. Jadi yang selalu Senin Pahing suruh menyelesaikan masalah ibaratnya, yang selalu dimintain bantuan, akhirnya pengaruh nih ke keluarga, ketentraman keluarga. Untuk tahun ke-11 sampai 20 saya lihat prosentasenya dulu. Prosentase pernikahan, daya pernikahannya, belum turun, masih bagus rezekinya, cuman amarah itu rasanya banyak. Jadi banyak hal yang bikin emosi, banyak hal yang harus dipendem, banyak hal yang harus ditanggung. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus ditanggung nih oleh pernikahan dari Kamis Pon dan Senin Pahing. Banyak sekali yang harus mereka tanggung, banyak sekali yang harus mereka pikul, banyak sekali yang harus mereka selesaikan. Tetapi di sini tidak mengurangi cinta mereka sih, hubungan mereka masih baik untuk pernikahan mereka. Cuman Senin Pahing di sini agak lelah dan capek, merasa kayak dia benar capek sih, sangat capek merasakan ini, lelah, mau nangis, sedih ya, pengen keluar dari semua masalah ini, pengen hidup seperti ya keinginan ya ada seperti itu, tapi gimana lagi, karena dia ada sebagai matahari di keluarganya, ibaratnya dia yang harus menyinari, dia harus yang menyelesaikan banyak masalah itu, dan dia memang punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Ya memang hidupnya seperti itu ya, tidak kental dari permasalahan. Kalau nggak keluarga kita, nggak pasangan suami istrinya, ujiannya dari ipar, kalau nggak dari ipar dari mertua, kalau nggak dari mertua nih dari adik kandung atau kakak kandung. Itulah hidup, muter seperti itu sebenarnya. Cuman bagaimana kita bisa menerima itu dengan inilah hidup saya, inilah film yang harus saya lakoni ya, lakon yang harus saya lakoni, karena memang takdir hidup orang itu berbeda. Semoga kita selalu diberi takdir yang indah yang bisa menginspirasi banyak orang, bermanfaat pada banyak orang, dan juga bermanfaat bagi diri kita, keluarga, bukan hanya banyak orang aja, tapi diri kita, keluarga kita, anak kita, gitu ya. Bagaimana dengan tahun ke-21 sampai 30? Saya ganti kartu dulu biar nggak penuh di sini.
Di tahun ketiga ini 21 sampai 30, saya lihat kalau persentase daya kehidupan, daya pernikahan mereka, persentase mereka menurun nih menjadi 68%. Berarti kondisinya sudah tidak sama nih dengan tahun ke-11 sampai 30 20. Ada justice lagi, ada the devil lagi. Jadi benar-benar memang ini mungkin karena pasangan ini bawa aura positif ya, sama-sama bagus, jadi memang ujiannya memang luar biasa. Di sini benar-benar ada sesuatu yang bikin sedih ya, bikin sedih. Sesuatu yang terjadi kayak tiba-tiba. Nah, ini saya lihat Kamis Pon dan Senin Pahing. Ada ujian dari mertua, dari orang tua lah, dari mereka. Ada sesuatu hal dari orang tua yang mungkin bikin bener-bener mereka harus Four of Wands. Di sini bagaimana harus menyelesaikan, mereka benar-benar menyelesaikan, harus mau tidak mau. Di sini The Magician, mereka harus menyelesaikan, dan benar-benar di sini ada The Hermit, mereka harus larinya kepada Tuhan. Jadi penyelesaian di sini sudah di luar logika. Maksudnya tidak hanya bisa diselesaikan dengan uang, karena kalian juga menghadapinya luar biasa chaos, luar biasa kacau, sedih ya. Permasalahan yang datang ini sedih, ada problema keluarga yang harus kalian selesaikan, harus kalian hadapi. Dan di sini ada Six of Cups, benar-benar kalian yang harus ngomong mereka ya, ngomong keluarga kalian yang benar-benar belum masalah anak, belum masalah ini. Jadi kayak ada masalah dari orang tua, juga dari mungkin bisa jadi besan ya, ada permasalahan sangat-sangat luar biasa di keluarga anak dari ini. Jadi kalian akhirnya ikut mikir, ikut stres, jadi benar-benar harus benar-benar mendekatkan sama Tuhan. Jadi di sini ada sesuatu yang saya lihat energi negatifnya gelap sekali, energi negatifnya sangat tinggi. Jadi bisa bikin, kalau saya lihat dari arahnya, pergerakan energinya ini bener-bener ini kayak bikin apa ya, kehidupan kalian sebenarnya tenang kalau untuk pribadi kalian dengan anak kan termasuk baik-baik aja. Cuman karena ini, karena kalian kayak harus ikut di permasalahan orang lain yang terlibat tidak sengaja begitu loh. Nah, di sini memang harus minta pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan tahun ke-31 sampai 40? Kalau saya lihat kemapanan, cita-cita kalau untuk anak ya di pernikahan ini bagus, cita-citanya bisa tergapai dari anaknya, dari anak pertama ya. Kedua ini bagus, sinarnya bagus. Kalau misalnya punya anak lebih dari 2, kayaknya energi yang bagus itu dari anak kedua dan anak, misalnya anaknya lebih dari 3 nih, 4 nih, ini bisa dari anak terakhir dan anak pertama. Tapi kalau hanya 2 aja nih sama-sama bagusnya. Cuman kalau bisa jangan punya anak cuma 3, kalau 2, kalau 3 lebih baik 4. Itu akan membawa aura positif ke rezeki kalian, ke kehidupan kalian pernikahan. Bagaimana dengan tahun 31 ke 40? Jam lagi. Selalu ada The Magician dan ada The Hermit. Kenapa? Kalian bisa mengatasi masalah, pasti kalian bisa menghadapi semuanya ini dengan baik. Ada perubahan yang sangat signifikan di kehidupan kalian ya, bikin kalian harus banyak berpikir kenapa begini, kenapa begitu. Kalian benar-benar penuh perenungan di tahun-tahun ini ya. Sudah semakin tua, King of Pentacle, tapi rezekinya juga masih banyak dari anak-anaknya termasuk punya kehidupan yang bagus. Ini saya lihat, cuman di sini harus ada The Hermit, harus benar-benar ikut mendoakan anak cucunya ya, biar punya kehidupan yang baik pula seperti kalian ya, Kamis Pon dan Senin Pahing. Jadi benar-benar ini harus ikut mendoakan, ikut nirakati, ikut prihatin gitu ya, benar-benar dengan doa. Bagaimana dengan tahun ke 41 sampai 50? The Fool, ada Six of Wands, ada The Devil,
ada the Fool. Ada sesuatu yang ingin kalian itu bebas dari sesuatu ya. Mungkin ini Senin Pahing dan Kamis Pon mulai menghadapi sakit. Tadi di tahun 31 sampai 49 auranya gelap tuh bisa jadi kena sakit, kalau terlalu mikir akhirnya kena sakit. Terus tahun 41 sampai 50 ini kalian ingin terlepas dari semuanya ya, ingin sudah menghadap kepada Tuhan dengan baik. Kalian ingin bahagia. Di sini ada Two of Swords. Kalian ingin hidup sesuai keinginan, maksudnya ingin hanya mendekatkan diri sama Tuhan. Ada Six of Wands. Jadi di sini ada banyak Three of Swords. Kalian sudah ibarat kata tertekan, hanya ingin mengistirahatkan diri. Saya lihat auranya dari 41 sampai 50 ini ada aura biru gitu ya, putih kebiru-biruan. Berarti di sini sisi spiritualnya sangat naik. Kalian mungkin membutuhkan sesuatu yang bisa kalian berdamai dengan hidup kalian, berdamai dengan diri kalian, berdamai, ingin mendekatkan diri pada Tuhan, ingin mendoakan anak-anak cucunya. Jadi ingin hidup hanya fokus untuk beratnya cari sangu untuk menghadap. Oke, selanjutnya ya, pasangan selanjutnya jika ada salah kata saya mohon maaf. Ini tadi hanya sekilas pandang ya. Jika tidak resonate mohon maaf. Jika ingin resonate lebih detail dari Sirotul Hayat, Roda Kehidupan, per tahun secara detail ada konsultasi langsung dengan saya ya, personal reading. Nanti bisa saya bacakan kayak per tahun, jadi lebih detail. Ini hanya geramyangan sekilas, hanya bab-bab yang muncul di kehidupan kalian secara inti itu aja. Oke, selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.